Bismillahirrahmanirrahim. Tata cara sholat duha. Di antara keutamaan sholat duha adalah wasiat Rasulullah. Sholat duha diwasiatkan Rasulullah kepada Abu Hurairah untuk menjadi amal harian. Kekasihku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewasiatkan 3 hal padaku: berpuasa 3 hari setiap bulannya, melaksanakan sholat duha 2 rakaat, dan sholat witir sebelum tidur. Dalam riwayat lain, keutamaan sholat duha adalah 2 rakaat sholat duha dinilai dengan sedekah seluruh anggota tubuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, setiap pagi, setiap ruas anggota badan wajib dikeluarkan sedekahnya. Setiap tasbih adalah sedekah, setiap tahmid adalah sedekah, setiap tahlil adalah sedekah, setiap takbir adalah sedekah, menyuruh kepada kebaikan adalah sedekah, dan melarang berbuat mungkar adalah sedekah. Semua itu dapat diganti dengan sholat duha 2 rakaat. Hadis riwayat Muslim. Waktu sholat duha. Sebelum mengetahui kapan waktu sholat duha, alangkah baiknya kita mengetahui waktu-waktu yang menjadi larangan sholat. Dari Uqbah bin Amir radhiyallahu an, ia berkata, ada 3 waktu yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kami untuk sholat atau untuk menguburkan orang mati. Di antaranya, 1. Ketika matahari terbit menyembur sampai meninggi. 2. Ketika matahari di atas kepala hingga tergelincir. 3. Ketika matahari akan tenggelam hingga tenggelam sempurna. Hadis riwayat Muslim nomor hadis 831. Pada hadis di atas ada 2 waktu yang mengapit waktu duha. Yang pertama ketika matahari terbit sampai meninggi. 2. Ketika matahari di atas kepala hingga tergelincir. Kapan sholat duha sudah boleh dilaksanakan? Apakah tepat setelah terbit atau ditunggu sampai agak tinggi? Ulama berbeda pendapat mengenai waktu mulainya sholat duha. Sebagian ulama berpendapat bahwa waktu mulainya sholat duha adalah tepat setelah terbitnya matahari, namun dianjurkan untuk menundanya sampai matahari setinggi tombak. Pendapat ini diriwayatkan An-Nawawi dalam kitab Al-Rawdah. Sebagian ulama lainnya berpendapat bahwa sholat duha dimulai ketika matahari sudah setinggi kurang lebih 1 tombak. Pendapat ini ditegaskan oleh Ar-Rafi'i dan Ibnu Rif'ah. Demikian juga pendapat Imam Abu Sawja dalam matan At-Taqrib ketika beliau menjelaskan waktu-waktu yang terlarang untuk sholat. Hal yang sama juga menjadi pendapat Imam Al-Albani. Beliau ditanya tentang berapa jarak 1 tombak. Beliau menjawab, 1 tombak adalah 2 meter menurut standar ukuran sekarang. Sebagian ulama menjelaskan, jika diukur dengan waktu, maka matahari pada posisi setinggi 1 tombak kurang lebih 15 menit setelah terbit. Waktu akhir sholat duha. Batas akhir waktu sholat duha adalah sebelum waktu larangan sholat, yaitu ketika bayangan tepat berada di atas benda, tidak condong ke timur atau ke barat. Untuk menentukan batas akhir waktu duha, Anda bisa perhatikan bayangan benda. Selama bayangan benda masih condong ke arah barat, meskipun sedikit, berarti waktu duha masih ada. Kemudian, ketika bayangan benda lurus dengan bendanya, tidak condong ke barat maupun ke timur, waktu sholat duha telah habis, karena matahari persis berada di atas benda. Ada sebagian yang memberikan acuan kurang lebih 15 menit sebelum waktu zuhur. Tata cara sholat duha. Yang pertama adalah niat sholat duha. Mengucapkan niat sholat duha sebelum takbiratul ihram hukumnya sunnah menurut mazhab Syafi'i dan Hambali. Sedangkan menurut mazhab Maliki dan Hanafi, mengucapkan niat sholat duha sebelum mengangkat tangan dan takbiratul ihram tidak disyariatkan, kecuali bagi orang-orang yang was-was. Terlepas dari perbedaan tersebut, bacaan niat sholat duha pada umumnya adalah
usolli sunnatad duha rakaataini mustaqbil kiblati adaan lillahi ta'ala. Tata cara sholat duha. Untuk tata cara sholat duha 2 rakaat adalah sebagai berikut. 1. Niat sholat duha. 2. Takbiratul ihram. 3. Membaca doa iftitah. 4. Membaca surat Al-Fatihah. 5. Membaca surat Ad-Duha. 6. Ruku dengan tumaninah. 7. I'tidal dengan tumaninah. 8. Sujud dengan tumaninah. 9. Duduk di antara 2 sujud dengan tumaninah. 10. Sujud kedua dengan tumaninah. 11. Berdiri lagi untuk menunaikan rakaat kedua. 12. Membaca surat Al-Fatihah. 13. Membaca surat Asy-Syam. 14. Ruku dengan tumaninah. 15. I'tidal dengan tumaninah. 16. Sujud dengan tumaninah. 17. Duduk di antara 2 sujud dengan tumaninah. 18. Sujud kedua dengan tumaninah. 19. Tasyahud akhir dengan tumaninah. 20. Salam. Doa salat duha. Sebenarnya tidak ada doa khusus yang diajarkan oleh Rasulullah SAW setelah salat duha, sehingga dalam kitab-kitab fikih para ulama sama sekali tidak mencantumkan doa salat duha. Namun ada satu doa salat duha yang populer dipanjatkan oleh kaum muslimin di seluruh dunia. Allahumma inna dhuha'a dhuha'uka wal baha'a baha'uka wal jamala jamaluka wal quwwata quwwatuka wal qudrata qudratuka wal izmata izmatuka. Allahumma in kana rizqi fis samai fa'anzilhu wa in kana fil ardi fa'akhrijhu wa in kana mu'assara fayassirhu wa in kana harama fatahhirhu wa in kana ba'ida faqarribhu bihaqqi dhuhaika wa bahaika wa jamalika wa quwwatika wa qudratika atini ma ataita ibadikas salihin. Jumlah rakaat sholat duha. Tidak ada perselisihan di antara ulama mengenai jumlah rakaat minimal sholat duha, yang ini 2 rakaat berdasarkan hadis-hadis yang menyebutkan keutamaan sholat duha. Namun mereka berbeda pendapat tentang berapa jumlah rakaat maksimal sholat duha. Dalam hal ini setidaknya ada 3 pendapat. Pendapat pertama, jumlah rakaat maksimal ada 8 rakaat. Pendapat ini dipilih oleh mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Dalil yang digunakan mazhab ini adalah hadis Ummi Hani radhiyallahu an, bahwasanya Nabi Muhammad SAW memasuki rumahnya ketika Fatu Mekah dan beliau sholat 8 rakaat. Hadis riwayat Bukhari, nomor hadis 1176. Pendapat kedua, rakaat maksimal adalah 12 rakaat. Ini merupakan pendapat mazhab Hanafi, salah satu riwayat dari Imam Ahmad, dan pendapat lemah dalam mazhab Syafi'i. Pendapat ini berdalil dengan hadis Anas radhiyallahu an. Pendapat ketiga, tidak ada batasan maksimal untuk sholat duha. Pendapat ini yang dikuatkan oleh Asyuti dalam Al-Hawi. Dalam kumpulan fatwanya tersebut, Syuti mengatakan tidak terdapat hadis yang membatasi sholat duha dengan rakaat tertentu. Sedangkan pendapat sebagian ulama bahwasanya jumlah maksimal 12 rakaat adalah pendapat yang tidak memiliki sandaran, sebagaimana yang diisyaratkan oleh Al-Hafiz Abul Fadl bin Hajar dan yang lainnya. Beliau juga membawakan perkataan Al-Hafiz dalam Syarh Sunnah Tirmizi, saya tidak mengetahui seorang pun sahabat maupun tabi'in yang membatasi sholat duha dengan 12 rakaat. Jadi kesimpulannya dari beberapa pendapat adalah tidak ada batasan maksimal untuk jumlah rakaat sholat duha. Demikianlah panduan niat dan tata cara sholat duha lengkap dengan bacaan sesuai sunnah
Semoga panduan sholat duha ini bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin.